Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar Anda semuanya? Dan saya ucapkan selamat datang buat Anda yang baru saja gabung di channel ini. Hari ini kita benar-benar mendapatkan berita yang sangat membahagiakan. Dan tentunya Anda semuanya juga sudah mengetahui kabar ini. Saya yakin itu Anda sudah mengetahui kabar ini, yaitu berita tentang Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah atau bebas. Dan akhirnya kebenaran masih ada guys di Indonesia ini. Dan kita beri apresiasi yang sangat tinggi buat Hakim Eman Sulaiman yang berani menegakkan kebenaran dan juga keadilan di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Bandung. Setelah mendengar keputusan bahwa Peggy Setiawan dinyatakan bebas, saya sangat gembira, sangat bahagia. Apalagi tim kuasa hukum dan juga orang tuanya Peggy Setiawan. Saya yakin itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan bahwa Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana cuplikan-cuplikan video yang memperlihatkan dari sebelum sidang sampai Hakim Eman Sulaiman memutuskan Peggy tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Bagaimana videonya? Kita langsung saja sama-sama menyaksikannya. Nah, ini para tim kuasa hukum nanti berdoanya kita tawasul mengadakan tahlilan termasuk untuk Peggy dan juga untuk Bapak Hakim pun termasuk orang-orang kepolisian, mudah-mudahan hatinya diluluhkan dan dikembalikan ke jalan yang lurus. Amin. Setelah itu nanti kita membaca Yasin. Para tim kuasa hukum Peggy ini, saya malah fokus ke badannya Bapak siapa itu, gede banget, tangannya aja gede banget itu. Ya, itu tadi para tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengadakan tahlilan sebelum mendengarkan keputusan dari hakim. Seperti apa harapannya? Ya, harapannya semoga sidang hasilnya memuaskan dan Peggy segera bisa. Ya, ini sebelum diputuskan bebas ya. Hadir adik-adiknya, juga pamannya, juga teman dekatnya, juga semua hadir semua keluarga. Iya, semuanya hadir di persidangan. Terus kemudian ngobrol apa aja Mas Peggy? Waktu Kamis kemarin saya sempat besok Peggy, alhamdulillah Peggy sehat. Peggy hanya minta doa dan juga Peggy banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen juga di seluruh Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Amin. Dan akhirnya Bu, mantap Bu. Ini seragaman Bu, boleh ini ceritanya tentang apa Bu? Menggambarkan apa nih? Nggak tahu lah, nggak ngerti. Oh, ini memang sengaja buat kompakan seperti itu ya? Iya. Oke. Ibu yakin Peggy bebas, Bu? Yakin. Dan siap juga menerima hasil apapun Ya, hasil. Apapun hasilnya siap, Bu? Siap. Ya, itu tadi wawancara terhadap ibunya Peggy dan juga adiknya Peggy Setiawan sebelum hakim memutuskan Peggy bebas atau tidak bersalah. Kita lanjut ke video berikutnya. Dari pihak kuasa hukum itu seperti apa untuk mendengarkan keputusan hakim Peggy? Sidang putusan seperti apa, Pak? Persiapan kami? Ya. Sebenarnya persiapan kami untuk menang. Nah, kalau persiapan ya, persiapan Kita lihat di sini kuasa Abang. hukum persiapan menang. Karena kami ngelihat dari fakta persidangan sudah jelas. Beliau sangat yakin pada bahwa ahli Peggy kami, ya, tidak bersalah status terhadap dan pasti menang. klien kami terhadap tersangka ini harus digugurkan. Jelas kok, jelas dan nyata. Diperkuat lagi oleh kami keterangan daripada saksi fakta. Dan kami juga termasuk
surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Ya, itu tadi sebelum Peggy dinyatakan bebas. Dan kita lihat setelah Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa Peggy dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Saat itu, ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dari ibu kandung, saudara Peggy alias Peron tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap saudara Peggy alias Peron yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Peggy alias Peron pada tanggal 15 September 2016. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon masih mempermasalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Adapun dalam kasus-kasus tertentu, dari pernyataan atau putusan hakim sebelum menyatakan Peggy bebas ini, saya yakin semua tim kuasa hukum dan juga keluarga dan ibu bapaknya Peggy pasti sangat deg-degan ya. Kita aja mendengar apa yang dikatakan atau dibacakan oleh hakim itu deg-degan. Awalnya begitu. Coba kita lihat ekspresi dari tim kuasa hukum Peggy. Berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya penetapan DPO atas nama pemohon ini karena terjadi saat dalam tegang-tegangnya rentang ini waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, maka hakim akan merujuk pada bukti P16 dan bukti P17 berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa kita dengarkan aja ya dulu untuk pemeriksaan sampai selesai penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam mungkin ada dari Anda yang belum dan dibuatkan surat mendengar atau mengetahuinya. Jadi kita lihat simak Peraturan Kepala bersama-sama. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari termohon, tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Iya. Saya lanjutkan. Sudah mulai recuh. Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Oh, itu keputusan hakim ini. Terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Sudah nggak tahan untuk Menimbang bahwa berselebrasi. Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskresimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan menurut pemohon Di sini nih rasa bukti mulai permulaan deg-degan, yang cukup tapi sudah mulai yakin bahwa Peggy akan bebas. Patut diduga. Pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat saat itu. Dan akhirnya Peggy pun dinyatakan bebas oleh Hakim Eman Sulaiman, guys. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kebenaran akhirnya ditegakkan. Mantap, Bapak Hakim Eman Sulaiman. Setelah Hakim menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah dan dinyatakan bebas, mari kita lihat bagaimana ekspresi tim kuasa hukum Peggy dan juga tanggapan dari ibunya Peggy Setiawan serta dari para tim kuasa hukum. Ini dia. Kita lihat di sini para tim kuasa hukum langsung sujud syukur karena menang di persidangan. Semua tim kuasa hukum melakukan sujud syukur. Sudah mulai hampir ricuh ya. Entah apa yang dipermasalahkan ini, saya juga tidak tahu pada saat itu. Karena putusan hakim sangat adil, mungkin jadi banyak yang masuk di ruang sidang hampir jejal tadi ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan inilah penuturan ibunya Peggy Setiawan setelah mengetahui anaknya dinyatakan bebas. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa langsung pulang. Pecah, guys. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita. Langsung pecah tangisnya. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah, Peggy bebas, bebas. Udah ya teman-teman ya. Tangis kebahagiaan ini guys. Hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siap Ya. ya. Jadi mohon teman-teman ya. Dan Peggy dikasih waktu langsung dulu ya. Kita akan persiapan langsung dijemput menjemput Peggy ini. setelah persidangan ini guys.
Mbak Luciana, sedikit dong Mbak Luciana. Ayo, apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang. Kangen Amel bilang. Nah, ini adiknya Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy, dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Duduk sini dulu, duduk. Ya, itu tadi ekspresi tangis bahagia dari keluarga Peggy Setiawan, ibu dan juga adiknya. Dan kita dengarkan bagaimana ekspresi dari para tim kuasa hukum setelah Peggy dinyatakan bebas. Dari harusnya hari ini sudah harus dibebaskan, harus iya kan. Mungkin setelah ini kami akan langsung ke Polda Jawa Barat. Betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan, sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan merasa sangat puas. Kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Betul sekali. Yang menang adalah kebenaran dan juga keadilan, guys. Satu lagi dari perjuanganmu belum selesai sampai di sini. Belum selesai, guys. Kamu masih harus menyelamatkan yang lagi ditahan sekarang. Oke? Oke, Pak. Tetap semangat. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Setelah Peggy bebas, masih ada 5 orang yang harus diperjuangkan untuk dibebaskan, guys. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal. Mantap, Pak. Dengan semangat Bapak ngomongnya. Sangat bersemangat. Keadilan masih ada di Republik ini. Ya. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih. Infonya hari ini akan segera langsung menjemput Peggy Setiawan, Bang. Ya, kita tim PH lagi. Peggy langsung dijemput, guys. Kami sedang bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Bahwa terhadap putusan ini perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan kami, bukan kemenangan pihak termohon juga atau sekedar pribadi Peggy Setiawan. Tapi yang pasti bahwa ini adalah kemenangan Indonesia. Hari ini kami mendapat bukti nyata bahwa pengadilan Kota Bandung berdirinya pilar keadilan sangat kokoh. Terbukti kami rasakan keadilan yang kami diberikan. Kira-kira demikian. Amin. Semoga seluruh pengadilan ada kebenaran dan keadilan. Kondisi fakta yang terjadi yang ada, dan saya mengatakan bahwa pertimbangannya luar biasa. Kami ternyata masih mendapatkan keadilan. Indonesia masih memberikan keadilan kepada orang-orang miskin yang terzolimi. Di balik putusan hakim itu ada perjuangan PH, penasihat hukum Peggy Setiawan. Apa pesan Anda kepada rekan-rekan Anda? Jelas bahwa PH Peggy, kami solid sekali dan kami selalu berembuk yang terbaik untuk Peggy, dan kami akan dan kami sudah sampaikan ke dalam lalu solid, Bu, kita, sehingga dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy. Oke, Bang, di medsos saya mendengar kalau ini sukses, Abang akan memberangkatkan semua PH ke Bali. Bagaimana? Oh iya, itu betul. Kami akan berangkat ke Bali dalam 1-2 hari ini. Setelah semuanya sudah beres, Peggy sudah pulang, kami akan syukuran di Bali. Oke. Ya. Termasuk keluarga Peggy. Termasuk keluarga Peggy. Oke. Karena Peggy ini kuli bangunan, Bang. Di beliau apakah akan perlakuan khusus dari PH untuk kedepannya, kan? Ya, pasti. Kita sudah punya rencana khusus agar Peggy Setiawan kita akan berikan modal untuk dia usaha sendiri nanti. Oke, ada pesan untuk hakim yang telah memutuskan dan memenangkan PH. Terima kasih untuk hakim. Ternyata
Hakim Eman Sulaiman. Kami sudah tahu dari sejak awal ketika wartawan wawancara saya selalu bilang bahwa hakim selalu objektif dalam penilaian kami. Dan kami percaya bahwa masih ada keadilan. Tuhan akan pakai Hakim Eman Sulaiman untuk menegakkan keadilan di Republik ini, bukan mengadakan keadilan. Oke, Pak, kemenangan Peggy Setiawan dan PH ini menjadi euforia masyarakat Indonesia. Apa pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia? Saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan wartawan yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan dari awal sampai akhir. Jadi hari ini adalah kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bu. Saya berterima kasih. Iya, itu tadi pernyataan dari tim kuasa hukum, dan ternyata Peggy akan diajak ke Bali, guys, dan juga Peggy akan diberikan modal usaha. Alhamdulillah, inilah bukti berkat kesabaran Peggy, dan juga ini adalah salah satu jalannya Peggy untuk menuju ke yang lebih baik lagi, menuju ke kehidupan yang lebih baik, guys. Ya, ini adalah salah satu rencananya Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Peggy diberikan kesusahan atau kesedihan sebelum mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, yaitu banyak dari rekan tim kuasa hukum dan juga masyarakat Indonesia yang mendukung Peggy, dan seperti tadi Peggy akan diberikan modal usaha, guys. Tentunya saya yakin kehidupan Peggy dan juga keluarganya akan jadi lebih baik. Mungkin itulah dulu video reaksi hari ini, dan tentunya kita sudah mengetahui bagaimana hari ini hakim benar-benar adil dan keadilan kebenaran masih ada di Indonesia. Selamat buat Peggy dan juga tim kuasa hukumnya, dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih buat Hakim Eman Sulaiman yang sudah benar-benar menegakkan keadilan dan juga kebenaran di Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.